Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Sebelum mulai pelajaran kita doa dulu ya. Ya Ibu. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Amin. Sudah siap hari ini mau belajar bareng Ibu? Sudah Ibu. Masih ingat kemarin Ibu sempat instruksiin hari ini kita mau belajar tentang apa? Belum Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai IMPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial mengenai bumiku saya, bumiku malam di bab 8. Silakan dibuka dulu bukunya. Udah dibuka bukunya? Sudah Bu. Kemarin saya Ibu menginformasikan di grup kelas ya, hari ini pelajaran kita setelah Ibu selesai menjelaskan, teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas. Kita mulai dari materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu bumiku sayang, bumiku malam. Jadi pada materi ini kalian akan belajar mengenai menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan alam, lalu nanti teman-teman akan bisa mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan lingkungan dan juga jenis-jenis sampah, lalu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan bagi makhluk hidup. Oh ya, hari ini siapa yang nggak berangkat ya? Ibu. Kenapa ya? Sakit. Oh, sakit ya. Kalau gitu kita doain temennya supaya cepat sembuh dan tetap bisa belajar dari kita lagi. Amin. Lanjut, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa lingkungan di sekitar kita itu bisa berubah jadi kotor, rusak, ataupun nggak nyaman buat ditempati? Kenapa ya? Allah Akbar. Kenapa aku suka buang sampah sembarangan, Bar? Gak boleh kayak gitu ya, Bar. Lain kali, mulai sekarang kita harus belajar buang sampah pada tempatnya supaya tidak merusak lingkungan. Oke. Terus teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih bumi itu berubah karena aktivitas manusia? Nggak tahu. Karena bumi berubah tidak, bukan seperti itu jawabannya. Kenapa bumi itu bisa berubah karena aktivitas manusia? Nanti akan terjawab di materi yang akan kita pelajari. Oke. Kita akan mulai di pengertian kerusakan lingkungan. Apa itu pengertian kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan terjadi ketika alam berubah buruk akibat aktivitas manusia atau alam. Penyebabnya, ini akan menyebabkan penurunan kualitas tanah, air, dan udara yang berdampak negatif pada makhluk hidup. Kita termasuk makhluk hidup? Ya. Terus yang merusak lingkungan juga termasuk makhluk hidup nggak? Ya. Ya, berarti ketika manusia atau alam yang nanti menyebabkan kerusakan lingkungan, maka akan berdampak pada kita makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Lalu selanjutnya ada perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena kegiatan manusia seperti membuang sampah sembarangan seperti yang dilakukan Akbar tadi. Nggak boleh ya. Selanjutnya ada penebangan hutan, penggunaan bahan kimia berlebihan. Biasanya penggunaan bahan kimia ini digunakan oleh para pekerja industri yang bekerja di pabrik. Kemudian ada beberapa jenis kerusakan lingkungan, antara lain pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta kerusakan hutan yang menyebabkan banjir. Di sini ada yang pernah alami kebanjiran? Ada Bu. Itu biasanya karena di lingkungan sekitarnya itu kekurangan ditanami pohon atau mungkin karena sampahnya yang menyumbat saluran air sehingga bisa terjadi banjir pada saat musim hujan. Dan selanjutnya ada kerusakan lingkungan di sekitar kita dapat terlihat dari sungai yang dipenuhi oleh sampah, asap kendaraan yang menebal di jalan raya, sampah plastik yang tidak dapat terurai. Nah, ini ada jenis-jenis sampah, ada apa aja? Sampah organik, anorganik, sampah B3. Oke, Akbar, tolong bacakan apa itu sampah organik. Organik adalah sampah yang dari makhluk hidup, tumbuhan atau hewan, dan terurai secara alami oleh mikroorganisme.
sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau biogas. Nah, yang termasuk sampah organik itu apa plastik kan? Nggak tahu. Oke, jelas. Saya termasuk sampah organik itu seperti sampah sayuran, bekas buah-buahan, atau makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai oleh mikroorganisme dan biasanya berasal dari bahan sintesis atau buatan manusia. Sampah anorganik dapat didaur ulang dan digunakan lagi. Kira-kira apa ya? Ada yang ya, botol plastik, terus plastik, ada gelas kaca dan lain-lain itu dapat dimanfaatkan kembali. Sampah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun yang mengandung bahan kimia atau zat beracun yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Ini biasanya termasuk sampah medis yang ada di rumah sakit yang tidak bisa digunakan kembali. Nah, dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia dijelaskan oleh gambar yang ada di depan sini. Ini ada plastik, kemudian plastik nanti akan terurai menjadi mikroplastik. Kalau buangnya sembarangan, kita buang di laut, kemudian dimakan ikan, ikannya dimakan oleh manusia, maka akan menjadi berdampak pada kesehatan manusia. Itu akan sangat berbahaya. Makanya teman-teman, ibu minta tolong supaya mulai sekarang kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, cara mengurangi sampah di sini ada 3 cara, yaitu ada reduce, reuse, dan juga recycle. Apa itu reduce? Reduce yaitu mengurangi sampah. Caranya adalah dengan mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain. Kalau biasanya ibu bapaknya yang suka belanja, terus habis itu menggunakan plastik, dinasihati supaya bisa menggunakan bahan kain untuk kantong belanja. Yang kedua yaitu reuse, yaitu manfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Misalnya di rumah ada sampah bekas botol plastik, supaya bermanfaat kembali diapakan ya? Dijadikan pot tanaman. Yang ketiga ada recycle, yaitu menggunakan sampah untuk digunakan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Mendaur ulang kertas dari botol plastik ataupun kaleng. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, karena semalam ibu udah kasih info, mau dikasih tugas kelompok, udah tahu kan tugas kelompoknya masing-masing. Nanti per satu kelompok itu terdiri dari 3 orang maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Nanti jawabannya ada di kertasnya pasti. Ya kan, Bro? Nah, ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas. Yang nggak bisa ngomong sama ibu, nanti ibu aja. Sudah ya? Ayo kelompok 1 maju. Maju ke depan. Soal jawab aja satu-satu perhatian. Ayo maju dulu. Maju ya, 3-3-nya maju. Oh, maju 3-3-nya. Ayo teman-teman. Nah, tadi apa yang udah dikerjakan? Kita disuruh memilih sampah yang bisa didaur ulang sama sampah yang bisa didaur ulang. Terus apa jawabannya sampah yang bisa didaur ulang? Yang pertama itu kaleng itu bisa didaur ulang tidak? Bisa, Bu. Bisa nggak teman-teman? Bisa, Bu. Iya betul. Kasih tepuk tangan dulu ke presiden. Ini lanjut. Sampahnya ini namanya dari buah pisang, kulit pisang. Bisa tidak ya didaur ulang? Bisa, Bu. Bisa nggak ya? Tidak. Tidak bisa. Sampah dari sayuran atau buah-buahan itu tidak bisa didaur ulang.
Oke, nggak apa-apa, besok coba lagi. Sekarang Akbar yang ketiga, itu sampah plastik styrofoam. Bisa didaur ulang nggak ya? Bisa Bu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya sampah plastik styrofoam didaur ulang? Nggak bisa, sekali pakai. Oke. Terima kasih untuk kelompok yang sudah berani maju. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, boleh kita pegang kelasnya masing-masing lagi. Oke, dari pembelajaran hari ini, teman-teman tahu apa yang sudah kita pelajari hari ini? Teman tahu apa aja? Sampah organik, anorganik, apa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, dari kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, lingkungan itu dapat menjadi rusak jika tidak dijaga dengan baik. Jadi setiap orang memiliki peran, termasuk teman-teman dan juga ibu, supaya bisa menjaga kebersihan dan kelestarian alam agar kehidupan makhluk hidup itu tetap sehat. Oke. Jadi untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita ketemu lagi untuk belajar materi selanjutnya. Untuk penugasan di rumah nanti akan Ibu informasikan lagi di grup. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.